Sampah mengalir Aceh, bunga tebet-tebet indah lagoina, putih kuning mencakup nira, bunga si ular indah lagoina. Assalamualaikum kami ucapkan para undangan yang baru teka karena salam nabikan sunnah jarta memat tanda mulia. Assalamualaikum kami ucapkan para undangan yang baru teka karena salam nabikan sunnah jarta memat dan tanda mulia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dirasakan ayah bunda menyaksikan Ananda yang diwisuda pada hari ini? Pastinya senang, haru, bangga dan bahagia. Karena setelah 3 tahun, akhirnya Ananda bisa menyelesaikan pendidikan SMP-nya dengan sangat baik. Baiklah, Ananda yang berada di depan berjumlah 13 orang merupakan siswi kelas 9 yang telah menyelesaikan ziyadah 30 juz serta sertifikasi 5 juz atau lebih. Juga beberapa di antara mereka telah melaksanakan ujian tasmi atau setoran sekali duduk 5 juz. Dan insya Allah pada kesempatan ini hafalan mereka akan diuji oleh 3 penguji kita, yaitu Ustazah Fitriah Khairun Nisa, Ustazah Ismi Khairatun Nisa, dan Ustazah Nur Fajriatul Fitri. Juz yang akan diujikan adalah juz 1, 2, 3, 4, dan 5. Dengan teknis, para penguji akan memberikan soal secara acak atau random, kemudian yang bisa menjawab mengangkat tangan dan menyelesaikan soal yang diberikan. Bapak, Ibu, dan seluruh tamu undangan yang kami hormati, sesi ini kita lakukan dengan santai saja agar Ananda yang berada di depan tidak gugup sehingga bisa menjawab soal dengan baik dan benar. Baiklah, selamat menyaksikan. Soal pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Ya, silakan. Oke, Syaiza. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Ya, cukup. Bagaimana penguji? Betul. Soal selanjutnya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ya, siapa? Ya, silakan, Kian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha bin nasi ra'ufur rahim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, cukup. Bagaimana penguji? Betul. Soal ketiga. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Ya, siapa yang mau menjawab? Ya, Najwa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana aduwwan li Jibril wa Mikala fa Ma kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innahu aduwwun lil kafirin. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru
fasikun. Cukup. Bagaimana penguji? Benar. Soal selanjutnya. Ulaika alladzina la'anahumullah wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Ya, siapa yang bisa menjawab? Ya, Dina, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina la'anahumullah wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Am lahum nasibum minal mulki fa idza la yu'tuna an-nasa nakira. Ya, cukup. Bagaimana penguji? Betul, Masya. Soal selanjutnya. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul 'iqab. Siapa yang bisa menjawab? Ya, Kori, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinat wa ma yakfuruna wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul 'iqab. Zuina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yusharuna minal ladzina amanu walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ya, cukup. Bagaimana penguji? Betul. Soal selanjutnya. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Ya, siapa yang bisa menjawab? Nailah, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ya, cukup. Bagaimana penguji? Benar. Soal selanjutnya. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Siapa? Silahkan. Mastin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabaddala alladziina zalamu qawlan ghayra alladzi qila lahum fa'anzalna 'alal ladziina zalamu rijzan minas samaa'i bimaa kaanuu yafsuqun. Wa idh istasqa Muusaa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu isnata 'asrata 'aynan qad 'alima kullu unaasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Ya, cukup. Bagaimana penguji? Betul. Soal selanjutnya. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan Ayah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin.
ومكروا الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فاحكموا بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Ya, cukup. Bagaimana penguji? Betul. Soal selanjutnya. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. Siapa yang bisa menjawab? Ya, Luneta. Silakan mic-nya dioper. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله المستضعفين من الرجال والنساء Diulangi. Illal المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. Ya, cukup. Bagaimana penguji? Soal selanjutnya. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. Siapa yang bisa menjawab? Ya, Keina. Mic-nya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Ya, cukup. Bagaimana penguji? Betul. Soal selanjutnya. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Ya, silahkan jawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للكافرين الذين Diulangi. أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والقليل والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Ya, cukup. Bagaimana penguji? Betul. Soal selanjutnya. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. Ya, siapa yang mau menjawab? Ya, silakan dikasih mic-nya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ya, cukup. Bagaimana penguji? Soal terakhir. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. Ya, silakan Dira. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته
وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. Ya, cukup. Bagaimana penguji? Betul. Alhamdulillah, itu tadi penampilan uji publik 5 juz dari siswi kelas 9. Perlu diketahui bahwa kami tidak menuntut kesempurnaan, karena kami benar-benar menemani proses mereka dalam menghafal Al-Quran. Dan perjuangan mereka sangat luar biasa untuk bisa sampai di titik saat ini. Adapun kekurangan atau kesalahan yang terjadi murni karena kami dan kita semua adalah manusia biasa. Besar harapan kami, dimanapun Ananda melanjutkan pendidikan yang selanjutnya, Al-Quran tetap menjadi acuan dalam kehidupan. Karena dengan Al-Quran, insya Allah tidak akan ada kehidupan yang Allah sia-siakan. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya sekali lagi kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, Mama dan Papa, Astadid wal Ustazah, serta teman-teman yang kami sayangi dan kami cintai karena Allah, perkenankanlah kami di sini untuk menceritakan sebuah kisah. Pada suatu hari, aku pernah bertemu dengan seorang ibu yang sedang mengandung seorang bayi di dalam perutnya. Beliau sangat rajin membaca Al-Quran selama masa kehamilannya. Setiap aku bertemu dengan beliau, beliau selalu melantunkan ayat dan surat yang sama setiap harinya. Akhirnya, aku pun penasaran dan aku pun bertanya kepada beliau, "Wahai ibu, surat apakah yang tengah ibu baca? Sepertinya setiap kali ku dengar, ibu selalu mengulang surat dan ayat yang sama." "Surat Yusuf, Nak," jawabnya. "Kenapa harus surat Yusuf, ibu?" tanyaku kembali. "Sini," ibu beritahu. "Tentu setiap orang tua sangat mendambakan seorang anak, betul apa tidak? Seorang anak yang soleh dan soleha, putra putri yang indah parasnya, lagi baik hati dan akhlaknya, yang mengutamakan Allah di atas segalanya." Akhirnya, ku amati ayatnya satu persatu dan kutemukan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Yusuf di ayat ketiga yang artinya, "Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui." Inilah kisahnya.
Nabi Yusuf, sumur, istana, dan penjara bawah tanah. Kisah ini diambil dari tafsir Ibnu Katsir. Semuanya berawal dari sebuah mimpi. Abi, ra'aitu fil manam ahada asyara kawkaban wasyams wal qamar ra'aituhum li sajidin. Yusuf bercerita kepada ayahnya dengan penuh semangat. Ayahnya, Yakub, adalah seorang nabi. Dia tahu itu mimpi yang nyata dan dia tahu apa artinya. Yusuf, istami' jayidan, la taqsus ru'yaka ala ihwatik, asya annahum sayata'amaluna alaik. Yusuf mempunyai 11 saudara laki-laki dan mereka sangat iri kepadanya. La Yusufu wa ahuhu abina minna. Nahnu usbah. Nahnu afdalu minhu bikatsir. Inna abana fi dhalalin mubin. Aqulu tulu Yusuf wallaha. La taqtulu Yusuf. Walakin idza kunta turid al-kufi wa yabatil jub, la taktubu ba'da sayyarati in kuntum fa'ilin. Na'am, yumkin an nursilahu ba'idan ila ardo ba'idan wa ba'da dzalika tanafdu bihuli hubbin wa ihtimamin min abina. Na'am, hada faqad wa ba'da dzalika sanakunu minas sadiqin. Mereka bertanya kepada Yakub, Ya abana, malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Arsilhu ma'ana wadan yartaq wa yal'ab wa inna lahu lahafidun. Inni la yasumni wa akhafu an yakulahu dhib wa antum anhu ghafilun. La in akalahu dhib wa nahnu usbah inna idzal khasirun. dengan ragu-ragu, Yakub setuju untuk membiarkan Yusuf pergi bersama saudara-saudara. Mereka senang karena rencananya berjalan lancar. Mereka membawa Yusuf, membuka bajunya, dan melemparkannya ke dalam sumur. Yusuf terkejut, namun Allah menaruh kesabaran dalam hatinya. Mereka mengolesi baju Yusuf dengan darah dan kembali ke rumah. Abi, lan tusaddiqu ma hadasa. Ya bana, inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa'akalahu dhib. Yakub tahu bahwa mereka berbohong, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Laqad hamalatkum nufusukum ala amalin sayyi, lakinnani sa'asbiru wa asta'inu billah. Ana mud'ib. Hayyan hayyim, hunaka dhib. Ya syabab, hal lana ba'dul maut. الماء في هذه الأرض غزيرة. ماذا؟ يا بلدي راعي. يا بشرى هذا غلام. اليوم هذا يومنا مبارك. وأسروه بدعاء وهده معنا. صغير وجميل. Fatalil bayi, ardu muthir. صغير وجميل يأتي بثمن زهير. يا له من فرجين وراحس جدا أيضا أريد هذا الفتى. شكرا لك يا عزيز. ذلك الوزير أعلم أنني يجب أن أضع شيئا باهدا على هذا الفتى. Zulaika menyambut kedatangan suaminya di rumah. Ya, ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya Aziz. Man hada? اشتريت من السوق اليوم أعمله جيدا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. Hari, bulan, dan tahun berlalu, dan Yusuf tumbuh menjadi seorang pemuda yang bijaksana dan tampan. Ketika raja berbicara dengan Yusuf, dia semakin terkesan karena Yusuf sangat bijaksana dan berpengetahuan. Minal ana fasa'ida ana wasikun bika biskotin kamilah. Raja mengangkatnya sebagai bendahara dan menteri tingkat tinggi di Mesir agar ia dapat mengolah gudang gandum dengan baik. 7 tahun yang baik telah berlalu.
Yusuf mengawasi hasil panen dan memastikan bahwa tanaman tersebut didistribusikan dengan baik sehingga dapat bertahan selama 7 tahun kekeringan berikutnya. Kemudian tibalah 7 tahun yang sulit. Kekeringan melanda Mesir dan seluruh wilayah di sekitarnya. Yakub dan putra-putranya yang tinggal di Kanaan dan mereka juga tidak punya makanan sekarang. Mereka mendengar tentang bendahara Mesir yang baik yang membagikan gandum dengan harga murah. Mereka membawa sejumlah uang dan berangkat ke Mesir untuk membeli gandum. Namun Yakub tetap menjaga Bunyamin, anak bungsunya. Ketika saudara-saudaranya mendatangi Yusuf, dia langsung mengenali mereka. Namun saudara-saudaranya tidak tahu siapa dia. Yusuf meminta mereka untuk membawa adik bungsu mereka lain kali. Ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin fa in lam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi wa la taqrabun. Sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Saudara-saudara Yusuf menepati janji mereka dan segera kembali ke Mesir bersama Bunyamin. Yusuf sangat senang melihat saudaranya Bunyamin. Ana akhuka Yusuf, la tahzan mimma fa'alu. Yusuf ingin saudaranya tetap tinggal di Mesir bersamanya. Tapi bagaimana dia bisa melakukan itu? Yusuf memikirkan sebuah rencana dan menyelipkan cangkir itu ke dalam tas Bunyamin. Mereka kembali ke Kanaan tanpa membawa Bunyamin yang dituduh sebagai pencuri. Ya abana, inna ibnaka saraqa wa ma syahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafidin. Sawalat lakum anfusukum amran fasabrun jamil asallahu an ya'tiyani bihim jami'an. Yakub sangat merindukan Yusuf dan Bunyamin. Dia menangisi mereka hingga menjadi buta. Adzabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la ta'asu min rauhillah. Ya ayyuhal aziz, fastanna wa ahlana ad-dur wa ji'na bi bid'ah musja fawfir lana al-khair wa tasaddaq alaina. Hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi? Innaka la anta Yusuf? Naam, ana Yusuf wa hadha akhi. Qad manna Allahu alaina. Idhabu bi qamisi hadha falquhu ala wajhi abi ya'ti basiran. Wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Mereka membawa kabar baik dan mengusapkan baju Yusuf di wajahnya. Lam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Udkhulu Misr insyaallahu amin. Dia membawa orang tuanya naik tahta dan mereka semua bersujud kepadanya sebagai bentuk penghormatan, bukan untuk menyembahnya. Ya abati, hadza ta'wil ru'yai min qabl, qad ja'alaha rabbi haqqan. Yusuf kemudian berterima kasih kepada Allah dan berdoa kepadanya. Hadirin sekalian, setelah kita saksikan kisahnya, kenapa kita hanya melihat ketampanan Yusuf dan hanya ingin mengejar wajah yang cantik dan tampan? Kemudian kita baca pesan Allah di dalam surat Yusuf. Lalu, adakah di antara kita yang masih menginginkan anaknya lahir dan tumbuh seperti Nabi Yusuf? Dibuli saudaranya sendiri, disingkirkan dan dibuang ke dalam sumur. Lalu, adakah di antara kita yang masih menginginkan anaknya lahir dan tumbuh seperti Nabi Yusuf? Dijual sebagai budak dan menjadi korban perdagangan manusia. Lalu, adakah di antara kita yang masih menginginkan anaknya lahir dan tumbuh seperti
namun ia dituduh yang telah melecehkan sang wanita. Terpisah jauh dari orang tua, pembulian, percobaan pembunuhan, human trafficking, perdagangan manusia, sexual abuse dan harassment. Ujian dan cobaan apa yang tidak pernah dialami oleh Nabi Yusuf? Semuanya pernah dialami olehnya. Namun nyatanya, Nabi Yusuf yang tampan adalah Nabi Yusuf yang berani mengalahkan keinginan di dalam hatinya demi memenangkan keinginan penciptanya. Namun nyatanya, Nabi Yusuf yang Allah beri banyak cobaan adalah Nabi Yusuf yang penuh ketakwaan, Nabi Yusuf yang begitu yakin bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkannya sendirian. Setangguh Yusuf dan setabah Yakub. Barangkali aku seperti Yusuf dan engkau seperti Yakub. Tak selayaknya kita menyerah pada ujian yang menyertai di setiap perjalanan, karena Allah lah satu-satunya tujuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, I would like to express my gratefulness for this opportunity and the place where I'm able to share my thoughts on a topic that has been much discussed yet rarely acted upon: the moral crisis in modern society. The 21st century is filled with immense technological advancements that have made our lives more efficient and convenient. But at what cost have these advancements come? Generasi muda penerus amanah umat selanjutnya. Betapa mirisnya melihat kondisi moral anak bangsa zaman sekarang. Pergaulan bebas tanpa batas, pengaruh budaya barat merajalela, lunturnya adab sopan santun, dan ikut tren sana-sini sudah menjadi pemandangan yang biasa. Tentu kita ketahui, anak muda zaman sekarang lebih suka menghabiskan waktu mereka dengan HP, komputer, tablet, melalui media sosialnya. Seakan dunia luar tak lagi menarik dan bermakna. Hadirin ingkang kula hormati, majune zaman saiki saya suwe saya amburadul. Saya rusak amargi kurang benteng ilmu agama ugi ilmu akhlak lan tata krama. Contonipun, wong lanang dandan kaya wong wadon, wong wadon dandan kaya wong lanang, wong lanang seneng karo wong lanang, wong wadon seneng karo wong wadon. Saiki zaman edan nggih Bapak Ibu. Wong urip si penting nuruti zaman, ora ngendahna agama. Mula tugas para guru lan para wong tua saged kolaborasi anggen didik akhlak supados bener. Saudara-saudara berbahagia, marilah kita saling menguatkan ilmu. Tidak hanya sekedar hafalan, ilmu butuh diamalkan. Karena amal tanpa ilmu merupakan omong kosong. Sedangkan ilmu tanpa amal hanyalah kesesatan. Ampun kesupen, boten wonten temung telat kangge dados tiyang ingkang lingkung. This is the end of first speech. Hopefully it can be understood. Thank you for the attention. Inilah persembahan dari kami. Melihat jayanya Islam, Ratu Elizabeth memerintahkan 2 prajuritnya untuk memata-matai titik lemah kaum muslimin. Berangkatlah 2 prajurit. Hingga akhirnya mereka bertemu dengan seorang anak remaja yang tengah menangis.
Wahai pemuda, apa yang membuatmu menangis? Batu ketapel saya meleset. Saya hanya punya 3 dan semuanya meleset. Kau tinggal mengambil batu tersebut dan memanah ulang. Wahai paman, jika ini terjadi di medan perang, apakah saya bisa mengambil anak panah saya dan memanahkannya kembali? Tentu tidak, wahai paman. Beberapa tahun kemudian, Ratu Elizabeth mengutus 2 prajuritnya kembali untuk memata-matai kekuatan umat Islam dan mencari kelemahannya. Mereka pun berangkat dan bertemu dengan seorang anak remaja yang tengah menangis. Wahai pemuda, apa yang membuatmu menangis? Saya baru saja putus cinta, wahai paman. Bagaimana ini, saya sangat sedih. Sontak saja 2 prajurit ini pun bergembira dan menyampaikan bahwa kini saatnya umat Islam di Andalusia bisa di bumi hanguskan. Hingga akhirnya Islam pun hilang dari bumi Eropa. Bukan karena ajarannya yang salah, namun karena umat Islam yang mulai meninggalkan ajarannya perlahan demi perlahan. Dengan berakhir, Kristen berhasil membunuh dan mengusir umat Islam dari Eropa. Waktu terus berjalan, semakin jauh jarak kita dengan generasi-generasi terbaik yang lahir dari didikan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ternyata menyebabkan kita, umat Islam, makin menjauh dari ajaran Islam. Padahal, sejarah dunia membuktikan dengan ajaran Islam, dunia berada dalam kedamaian. Dunia tahun 45. Pagi itu semua bersekolah dengan semangat menuntut ilmu. Meski beberapa sebenarnya semangat menuntut ilmu walau tanpa memahaminya. Semua berjalan normal. Belajar, bermain, bercerita bersama, mengaji bersama, dan lain-lain. Di sudut sana pula ada yang sedang mengirim surat cintanya kepada pujaan hatinya. Diam-diam pula hatiku, padahal itu gak boleh loh. Lucunya dunia kala itu tak pernah terbayangkan dunia akan berubah dengan perubahan yang begitu cepat.
cepat. Inilah zamanku, wahai ayah, wahai ibu, wahai guruku. Generasi yang hanya berani di dunia maya, namun bermentalkan kerdil saat di dunia nyata. Mereka hanya menganggap orang tua sebagai empat mesin. Yang pertama, ATM, yaitu orang tua ada saat mereka membutuhkan uang. Yang kedua, kompor, yaitu orang tua ada saat mereka lapar. Yang ketiga, mesin cuci, yaitu orang tua ada saat baju mereka kotor. Dan yang terakhir, sapu, yaitu orang tua ada saat kamar mereka kotor. Ayah, ibu, sejak lahir kami mengenal dunia maya. Dan dunia ini lebih menyenangkan bagi kami. Tapi kami tidak kenal dengan sendirinya. Karena ayah ibulah yang mengenalkannya kepada kami sejak dini. Lahirku disambut dengan tawa canda kebanggaan. Lalu ku mulai menatap dunia. Ku amati segala hal di sekelilingku. Ku mulai merangkak, berjalan hingga ku mulai berdiri. Ternyata duniaku kini tak seindah saat ku kecil. Ternyata tak semua keinginanku bisa kurai. Persaingan begitu ketat. Ada yang menertawaiku, ada yang menghukumku, ada yang memukulku, ada yang menghinaku. Aku merasa bodoh. Aku merasa malu. Aku menangis. Aku marah. Aku takut. Apa yang salah dengan diriku? Sepertinya tak ada yang salah dengan dunia. Karena disinilah seharusnya tempatku mengumpulkan bekal menuju akhirat. Ya, kesalahan ada padaku yang menjadikan agama sebagai
sebagai ajaran, yang menjadikan Rasul sebagai idolaku di atas kertas ujian, bukan dalam teladan kehidupan nyata. Namun, kesalahan mungkin padamu juga, wahai ibu, wahai ayah, wahai guruku. Ingatkan aku, ibu, jika aku mulai menjauh dari janji utamaku, yaitu sholat. Ingatkan aku, ayah, jika aku mulai lupa dengan pedoman hidup aku, Al-Quran yang telah aku hafalkan. Ingatkan aku, ibu, jika kepribadianku mulai memudar karena pergaulan yang begitu bebas. Ingatkan aku, ayah, jika aku mulai sombong dan merasa tak membutuh nasihat. Ingatkan aku, ibu, ayah, guruku, karena aku pernah berjanji bahwa kita harus bersama di dunia dan akhirat, yaitu surganya. Dan ingatan terbaik adalah dengan keteladananmu, karena kita semua harus masuk surga bersama.
tetap memberikan senyum dan cinta. Tak pernah sedikit pun kalian meminta balasan. Kami tahu semua itu agar kami bahagia. Kau adalah cahaya bagi kami. Kau adalah pelita bagi kami. Dan kau adalah penuntun jalan kami semua. Maafkan kami ayah ibu, jika kami masih belum bisa membalas semua pemberianmu untuk kami. Tapi kami berjanji, doa kami akan selalu menyertaimu, ayah, ibu. Saya, Naila Humaira, selaku Ketua Angkatan, sekaligus Wakil Ketua OSMA periode 2023-2024, akan berbicara yang terakhir kalinya mewakili teman-teman Angkatan ini. Hari ini adalah hari yang penuh makna bagi kami, siswa kelas 9, karena kami akhirnya telah menyelesaikan jenjang putih biru dan akan melangkah ke perjalanan yang baru. Perpisahan memang terasa menyedihkan, tetapi di balik kesedihan itu, kami juga penuh harap akan masa depan cerah yang menanti di depan sana. Di sekolah ini kami telah belajar banyak hal, ayah ibu. Bukan hanya tentang pelajaran di dalam buku, tapi tentang persahabatan, kerjasama, dan keberanian. Kami telah tumbuh dan berkembang bersama di sini, di bawah atap yang sama, dan dengan misi yang sama, yaitu membanggakan orang tua dan ustadz-ustazah yang begitu kami cintai. Yang utama, kami ingin berterima kasih kepada ayah bunda, mama papa, bapak ibu yang telah mengorbankan banyak hal untuk kami di sini. Mulai dari keringat, waktu, dan material. Kami sebagai anak masih belum bisa memberikan yang terbaik untuk ayah bunda. Tapi percayalah, kami semua di sini selalu mengusahakan yang terbaik setiap harinya untuk ayah bunda. Dan nama ayah bunda selalu ada di benak dan doa kami setiap harinya. Ayah bunda, kami bersyukur memiliki sosok orang tua seperti kalian. Dan sekali lagi, terima kasih telah menjadi ayah bunda yang terbaik untuk masing-masing dari kami. Selain itu, terima kasih saya curahkan kepada ustadz-ustazahku yang telah memberi kami ilmu pengetahuan dan teladan yang baik. Terima kasih juga kepada teman-teman yang selalu saling merangkul dan menguatkan dalam suka maupun duka. Karena nyatanya 3 tahun di dalam naungan atap ini bukanlah suatu hal yang mudah. Dan kenangan ini akan selalu terkenang di benak saya. Meskipun perpisahan telah di depan mata, kami harap segala hal yang terjadi di masa putih biru ini dapat dijadikan pembelajaran di jenjang berikutnya. Segala kenangan indah akan selalu melekat di benak masing-masing kami. Dan kami harap Cartazal memiliki tempat di benak ustadz-ustazah sekalian. Terima kasih atas 3 tahun yang begitu berwarna, teman-temanku, ustadz-ustazah, juga ayah bunda yang mendukung kami selama ini. Pesan khusus, terima kasih untuk mama yang sudah bertahan sejauh ini, dan terima kasih untuk ayah bunda yang telah banyak berusaha untuk kami. See you on top. Terima kasih.